maka kita diminta oleh Allah setelah dalam keadaan suci, jangan berlama-lama bersama dengan Allah. Jangan berlama-lama asyik masuk dengan Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman sekalian. Salam sejahtera untuk kita semua. Senang sekali saya bisa hadir lagi pada sore hari ini dan menyapa teman-teman sekalian. Ini adalah pertemuan kita yang terakhir di dalam rangkaian dialog kita, obrolan sore kita dalam sesi Enlightenment Ramadan tahun 2022, tahun 1443 Hijriah. Ini topik yang menarik karena kita akan bicara tentang budaya berlebaran, bersalaman, dan budaya saling memaafkan. Nah, ini satu topik yang tentu akan kita bahas di akhir Ramadan biasanya. Malik juga bicara soal itu dan kita akan dibantu menjelaskan tema ini oleh Kang Muhammad Wahyu Nafis. Beliau adalah Ketua Nur Khalis Meditation Society dan pendiri Sekolah Nizamiyah Indonesia. Nah, saya kira langsung saja saya persilakan kepada Kang Nafis untuk membicarakan topik ini. Seperti biasa kita akan mulai memaparkan topik ini, lalu kemudian kita akan merespon pertanyaan dan komentar dari teman-teman yang dikirim di kolom komentar. Silakan Kang Nafis, waktunya. Baik, terima kasih Mas Rozi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Teman-teman, sahabat dimanapun berada, hari ini insya Allah kita terakhir ya Mas Rozi ya. Setelah sebulan kita mengisi enlightenment melalui IG Live Nur Khalis Meditation Society. Tema-tema untuk tahun ketiga ini lebih menarik karena menjadi sangat luas. Pembicaranya juga menarik karena banyak pendatang-pendatang baru. Salah satunya adalah alumni para mubalik NCMS. Menarik ya, mereka menjadi dai-dai yang baik di tempatnya di majelis taklim masing-masing, sehingga kita mengundang untuk menjadi pembicara. Tema-temanya juga berkembang dan di tahun yang akan datang, tahun keempat, nanti kita akan meluaskan lebih jauh lagi. Misalnya puasa hubungannya dengan ekologi, dengan kebudayaan gitu ya, dengan pendidikan dan seterusnya. Kemarin kan ada puasa dan disabilitas ya Mas Rozi. Nah, itu juga cukup menarik sambutannya. Nah, hari ini insya Allah penutup dari enlightenment kita setelah sebulan berlangsung. Tema kita adalah merayakan Idul Fitri melalui budaya Indonesia yang kita sebut perlebaran, bersalaman dan bermaafan. Ini menarik karena istilah lebaran yang biasa kalau di kampung kita lebih banyak menggunakan istilah lebaran ya daripada Idul Fitri. Saya setelah saya dewasa saja tuh menyebut Idul Fitri. Sebelum-sebelumnya masih kanak-kanak sampai remaja kita menyebutnya lebaran. Nah, lebaran itu ya, rupanya unik ya. Bisa dari bahasa Jawa artinya selesai, tuntas. Bisa juga dari bahasa biasanya Sunda atau Betawi dari kata lebar. Lebar menjadi lebar ya. Lebar kan lebar bahasa Indonesia, tapi kalau lebar dalam bahasa Sunda itu menjadi berlapang dada. Nah, rupanya orang yang menemukan istilah ini tidak sembarang istilah ini. Ada dalam Al-Quran. Kalau lebaran dalam sejarah digunakan pertama kali abad ke-15 oleh Sunan Bonang, salah satu anggota Wali Songo di Jawa, dan itu memiliki arti yang sangat unik. Nah, kita bisa menyebut lebar ya, lebar itu artinya lapang dada. Nah, kita lihat puasa sebulan penuh yang sering para ulama dan saya sempat menjelaskan juga
dibagi menjadi 10, menjadi tiga bagian pada setiap 10 hari, itu kan kita telah melaksanakan, pertama berhasil menundukkan, menaklukkan ego kita atau nafsu kita. Yang kedua, kita juga berhasil membersihkan lapisan-lapisan hati yang menjadi berhala, penutup, noda, dan sebagainya dari hati kita. 10 hari kedua kita membersihkan lapisan hati itu. Dan 10 hari terakhir, kita menyambungkan kembali ruh kita kepada Allah. Karena ruh kita itu ditiupkan oleh Allah, artinya milik Allah, menjadi bagian dari Allah itu sendiri. Maka pada saat puasa 10 hari terakhir, kita berhasil menyambungkan, harusnya berhasil menyambungkan ruh kita kepada Allah, mengkoneksikan ruh kita kepada Allah. Nah, itu artinya bahwa diri, hati, dan ruh kita sudah selesai. Kepada sesama selesai, kepada semesta selesai, urusan dunia selesai, dan juga urusan Allah Subhanahu wa Ta'ala selesai. Kalau Ibnu Qasim dalam sholat yang sering Cak Nur jelaskan itu, sholat yang diawali oleh takbiratul ihram, yang di situ kita menghadap Allah dan tidak boleh melakukan perbuatan selain yang diperintahkan dalam sholat. Maka disebut takbiratul ihram, takbir yang mengharamkan, artinya mengharamkan yang lain yang tidak diperintahkan. Lalu setelah sholat selesai, ditutup dengan ucapan salam sambil menengok kanan dan kiri. Itu kan kata Cak Nur artinya kita udah selesai. Kata Allah, kamu udah selesai menghadapku, karena itu kamu harus kembali ke dunia ini, kembali kepada sesama manusia dan ucapkan salam sambil tengok kanan dan kiri, siapa tahu ada yang perlu dibantu. Nah, rupanya metafor bahwa hubungan vertikal kita kepada Allah juga harus ditutup dan menjadi aktif secara horizontal kepada sesama manusia, itu terjadi pada puasa. Jadi ketika puasa kita sudah tuntas selesai, kita berkomunikasi dengan Allah, maka kita sudah dalam keadaan Idul Fitri. Id kembali, fitri, fitrah, kesucian, atau asal kejadian kita, atau bisa diartikan juga agama. Jadi kita kembali kepada agama yang murni, kembali kepada kesucian, dan kembali kepada asal muasal kita berada. Jadi kembali, makanya orangnya disebut Aid. Nah, kita sering mengatakan minal Aidin. Aid itu ismul fa'il dari Aid, artinya orangnya, orang yang kembali. Dan ditambah minal Aidin wal faizin. Faiz itu ismul fa'il dari fauz, artinya beruntung atau sukses. Jadi artinya orang yang telah berhasil melakukan puasa, dia telah berhasil menjadi seorang yang menjadi seorang yang pengembali kepada kesucian dan menjadi seorang yang beruntung karena telah selesainya berpuasa. Dan dalam keadaan kembali dalam keadaan kesucian dan dalam keadaan keberuntungan, nah kita kembali kepada manusia, yang kepada manusia itu berlaku hukum sesama kita secara sosial, individual dan sosial. Karena itu kita diminta untuk memberi maaf dan meminta maaf. Dan ada dua kata penting yang dikutip oleh para ulama ketika menjelaskan soal Idul Fitri. Ada kata afun, memaafkan, maaf. Ada kata sofhun, sofhun itu berlapang dada. Nah, jadi ada misalnya firman Allah, fa'afu anhum wasfah. Nah, maafkanlah mereka, wasfah dan berlapang dadalah. Innallaha yuhibbul muhsinin. Dua perilaku tadi, memaafkan dan berlapang dada, itu bagian dari pekerjaan orang-orang yang muhsin, orang-orang yang baik. Nah, Allah sangat mencintai. Innallaha yuhibbul muhsinin, mencintai orang-orang yang berbuat kebajikan. Nah, jadi kata maaf dan kata lapang dada. Nah, karena itu simbolnya maaf dan lapang dada itu kita bersalaman, berjabat tangan kepada sesama manusia, dan kemudian kita mengatakan mohon maaf lahir dan batin. Jadi mohon maaf lahir dan batin,
penerjemahan dari fa'fu anhum dan bersalaman berjabat tangan, terjemahan dari wasfah, dari berlapang dadalah. Karena dari sofhun tadi, berlapang dada itu melahirkan kata musafahat. Musafahat itu berjabat tangan. Jadi berjabat tangan, musafahat dalam bahasa Arab itu kata dasarnya adalah sofhun, yang kata perintahnya isfah atau wasfah tadi itu, sehingga kita harus berlapang dada. Nah, menurut para ahli tafsir, Pak Quraisy Shihab pernah membahas ini dalam salah satu bukunya. Rupanya memaafkan dan berlapang dada itu memiliki tingkatan. Dan menurut sebagian ulama, berlapang dada itu lebih tinggi tingkatannya daripada memaafkan. Karena kalau memaafkan, istilah kata kalau orang itu pernah bersalah sama kita atau kita pernah bersalah pada orang lain, itu ibaratnya kita menghapus kesalahan antara kita dan orang lain tadi itu. Dan namanya menghapus, itu ada berkas-berkas. Bisa jadi kertasnya menjadi lecek, ya, kusut, menjadi kusam, karena habis kita coret-coret, harus kita gerak-gerakan sehingga kesalahan kita menjadi hilang dengan tip X atau dengan penghapus biasanya, kalau kita analogikan dengan kehidupan kita secara sosial. Nah, karena itu, karena dia lusuh kusut, maka dia harus dilanjutkan dengan berlapang dada. Jadi berlapang dada itu hati kita lebar. Hati kita lebar, hati kita tidak lagi menyimpan sesuatu. Kita memaafkan siapapun yang pernah bersalah kepada kita, dan kita juga mohon maaf kepada siapapun yang kita mungkin pernah bersalah kepada orang lain. Jadi setelah kita kembali kepada kesucian, maka Idul Fitri itu dilambangkan dengan cara berlebaran, yaitu wasfah tadi itu, dan mohon maaf lahir dan batin. Maka ucapan-ucapan itu yang tadi saya kutip, fa'fu anhum, maafkanlah mereka, wasfah, dan berlapang dadalah kepada mereka, innallaha yuhibbul muhsinin. Di ayat lain disebutkan juga fasfah anhum wa qul salamun, berlapang dadalah kalian kepada mereka dan ucapkanlah ucapan damai, ucapan perdamaian, salamun. Nanti mereka akan mengetahui apa yang kalian lakukan itu, efek positifnya dan sebagainya itu tadi. Jadi dua kata penting berlebaran untuk kita kembali kepada sesama manusia setelah kita berhasil berdialog, bermunajat, berkomunikasi dengan Allah Subhanahu wa taala melalui fasilitas puasa sebulan penuh, maka kita diminta oleh Allah setelah dalam keadaan suci, jangan berlama-lama bersama dengan Allah, jangan berlama-lama asyik masuk dengan Allah. Karena itu di bulan Syawal, 1 Syawal, haram orang lain berpuasa. Karena apa? Karena dia harus kembali kepada sesama manusia. Jadi hati-hati itu keharaman berpuasa di tanggal 1 Syawal itu, karena kalau itu bablas, karena dia sudah merasa dekat, taqarrub kepada Allah, lalu bisa berkomunikasi dengan Allah, maka hati-hati. Pertama, dia menjadi asosial. Kedua, dia menjadi asosial. Dia tidak lagi memiliki hubungan-hubungan sosial kepada sesamanya. Karena dia udah selesai, untuk apa lagi dia hubungan kepada sesama di dunia ini. Gitu. Nah, yang kedua, bisa jadi karena dia udah berhasil berkomunikasi dengan Allah, ada kesombongan di situ. Ada kesombongan, sehingga dialah yang merasa berhasil, yang merasa fitrah, karena sudah bisa langsung berkomunikasi dengan Allah. Karena itu kata Allah, sudah cukup. Kamu buka puasanya, supaya kamu menjadi manusia biasa, dan kembali kepada sesama manusia dengan apa? Dengan mengucapkan, fa'fu anhum wasfah. Dengan meminta maaf dan memaafkan mereka, dan berlapang dada kepada mereka. Sehingga selesai sudah, kepada Allah kita selesai. Karena Idul Fitri kita menjadi aidin,
dan lalu kemudian kita faizin, menjadi berhasil, menjadi beruntung, dan kepada sesama manusia kita saling memaafkan kalau ada noda dan dosa dan khilaf. Juga setelah kita saling memaafkan, kita berlapang dada. Jangan kemudian kita saling memaafkan, tapi dada kita saling menyimpan rasa tidak enak, saling menyimpan rasa dendam, nyinyir dan sebagainya. Menyimpan nyinyir dan sebagainya. Karena itu lapang dada itu menjadi pasangan yang tak terpisahkan dengan kata-kata ampun, memaafkan. Dan setelah itu kehidupan kita menjadi biasa lagi mengenai ketercapaian kita secara hakikat mencapai kepada kefitrahan tadi itu adalah bagian fondasi spiritual yang membuat kehidupan kita secara sosial menjadi kuat dan baik. Nah, disinilah letak pentingnya ajaran-ajaran Islam. Jadi Islam tidak pernah memisahkan antara kehidupan yang sifatnya spiritual di hadapan Allah bersama Allah Subhanahu wa taala dengan kehidupan sosial dengan sesama manusia. Idul Fitri justru perayaannya dilakukan dengan cara saling memaafkan dan berlapang dada kepada sesama manusia gitu. Jadi karena dengan Allah kan hubungannya sangat individual, sangat tidak ada orang lain yang mengetahuinya. Karena itu kalau kita mau kaji secara ekstrim dalam pengertian hakikat Idul Fitri misalnya, maka secara fondasi orang-orang yang melakukan memaafkan dan saling berlapang dada itu adalah orang yang memiliki fondasi yang kuat, cukup, dan selesai. Apa fondasi itu? Kefitrahan. Bahwa kita hidup dalam keadaan fitrah itu fondasi pertama secara spiritual, dan itu pula kita jadikan fondasi secara sosial dalam bermuamalah, dalam berhubungan dengan sesama manusia. Sama dengan Rasulullah, ketika Rasul berhasil mengalami naik ke langit ke-7, Mi'raj, lalu ke Sidrah Al-Muntaha, berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala, kan Allah kemudian memerintahkan Nabi untuk turun kembali ke dunia, ke bumi ini. Mengajarkan lagi sholat, mengajarkan lagi berdagang, mengajarkan lagi bagaimana bertata cara bermuamalah dengan sesama, dan seterusnya dan seterusnya. Nah, itu kata para ahli, bedanya sebagian sufi dengan nabi. Kalau sebagian sufi, tidak semua sufi ya, kalau sebagian sufi dia sudah mencapai hakikat sehingga menyatu dan melahut dengan Allah Subhanahu wa taala, dia malas untuk kembali ke bumi ini. Dia malas untuk menyapa manusia secara sosial. Kalau Nabi turun karena Nabi menjadi role model kita umatnya, bahkan kita harus mengikuti Nabi tadi itu. Sesuci-sucinya orang, semakrifat dan mencapai hakikat orang itu dengan Allah Subhanahu wa taala, dia tetap tidak boleh kehidupannya dalam keadaan terus-menerus dengan Allah Subhanahu wa taala. Tapi dia harus turun menjadi manusia sosial, menjadi manusia yang memberikan yang menjunjung tinggi perdamaian, yang saling memaafkan, yang saling berlapang dada, sehingga kalau ada salah-salah kecil itu setelah Ramadan itu softun tadi itu dengan musafahat tadi berjabat tangan itu harus dihilangkan. Jadi kalau kita misalnya Mas Rozi minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin ya. Setelah saya bilang ya sama-sama, saya juga sama. Tapi Mas Rozi kan dulu pernah macam-macam sama saya. Itu tidak lebaran. Jadi lebaran itu membersihkan ucapan atau perilaku memaafkan kita kepada sesama kita. Sekaligus kita membuka kemungkinan-kemungkinan kalau terjadi selisih, konflik atau kesalahan, kita harus berlapang dada. Karena kita menyadari betul setiap kita memiliki kelemahan. Yang kelemahan itulah menjadi pintu masuk dari kesalahan-kesalahan. Saya kira ini puncak dari Idul Fitri yang insya Allah besok kita rayakan. Semoga saja kita memperoleh kefitrahan
sehingga betul-betul maksimal apa yang kita lakukan, apa yang kita sebut berlebaran kepada sesama. Sebagai pengantar Mas Roji, saya kira itu. Silakan kita diskusikan sampai waktu kita berakhir. Terima kasih. Iya, amin. Mudah-mudahan kita tergolong orang-orang yang mampu mengakhiri Ramadan ini dengan baik. Tadi yang seperti sampaikan Kang Nafis tadi soal ya prinsipnya sejatinya memang kembali kepada kesucian, kembali kepada fitrah kita sebagai manusia, asal muasal kita yang memang ya suci, bersih, tidak punya kesalahan dan lain sebagainya. Jadi kalaupun kita berinteraksi dengan orang, berlebaran dengan orang lain itu memang kalimat yang harus diucapkan itu ya berlebaran, minal aidin wal faizin, sembari kita juga memaafkan seluruh kesalahan tetangga kita, orang terdekat kita, istri kita, suami kita dan lain sebagainya. Nah, inilah yang penting tadi disampaikan oleh Pak Nafis. Jadi ada dua hal yang tadi tidak terpisahkan antara memaafkan dan lapang dada. Nah, sifat memaafkan dan lapang dada ini memang satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan, dan itu harus ada di dalam konteks kita berlebaran. Karena kalau sekedar memaafkan belum berlapang dada, itu memang masih kurang, masih ada yang ganjel kira-kira. Nah, sejatinya memang ketika kita berlebaran, ketika kita Idul Fitri, seluruhnya sudah nggak ada yang ganjel, seluruhnya sudah betul-betul lapang, los ya, kira-kira gitu. Nah, ini ada problem ketika kita, ya ada satu ajang memaafkan, silaturahmi dan lain sebagainya. Tetapi kadang sebagian orang, Kang Nafis, menjadikan Ramadan itu ya meminta maaf, tetapi sebagai unjuk kemewahan. Jadi ada masih banyak orang yang menjadikan momen ini sebagai momen untuk unjuk gigi lah kira-kira gitu. Iya, penampilan dan lain sebagainya. Sementara saat yang sama, apalagi saat pandemi COVID sekarang, belum sepenuhnya orang pulih. Nah, ada banyak orang yang dalam keadaan terbatas kira-kira gitu. Ini gimana Pak Nafis fenomena seperti ini? Ya, disitulah kalau kita memahami makna Idul Fitri dan berlebaran, sebetulnya kan kita juga harus empati kepada pihak-pihak lain yang ada di sekitar kita. Maka kehidupan yang sifatnya sederhana itu menjadi prinsip dalam kehidupan para wali, dalam kehidupan para ulama-ulama yang memang sudah beristiqomah dalam ajarannya. Karena kesederhanaan itu menjadi satu contoh positif, menjadi satu apa yang kita sebut role model. Nah, ketika seseorang melakukan tadi yang Mas Roji sampaikan, maka itu yang saya sebut fondasi kefitrahannya belum selesai. Karena kefitrahan itu kan tidak dilihat dari sisi itu. Dan kita sering mendengar kan innallaha la yanzuru ila suwarikum wala ila ajsamikum walakinallaha yanzuru ila qulubikum, dan tambahan wa amalikum. Ya Allah tidak melihat kepada pakaian kita, juga kepada penampilan fisik kita, tapi Allah melihat hati kita dan amal-amal kita. Nah, itu artinya itu efek dasar yang muncul dari kefitrahan. Bahwa kefitrahan itu kan hati kita sudah selesai itu yang sering kita bahas, dari bukan hanya pada tingkat the breast, tapi kalau yang tadi Mas Roji contohkan itu kan baru tingkat dada dia puasanya. Dada itu kan bisa tidak berpuasa, itu bisa kita sebut kalau orang yang memamerkan saat Idul Fitri misalnya, maka sebetulnya puasanya bisa kita katakan batal. Karena apa? Karena tidak memberi efek kepada kehidupannya, sehingga hatinya yang aktif dari qalb, fuad, dan lub tadi itu. Dan justru kekayaan yang harus kita pamerkan adalah kekayaan yang sifatnya spiritual sosial, ketawaduan. Kalau ada orang yang salah kepada kita sebelum dia minta maaf, sudah kita maafkan. Kalau ada sedikit rezeki yang mungkin kita tidak terlalu
mau sudah cukup kebutuhan kita bagi kepada yang lain gitu. Nah justru itu yang harus kita pamerkan dalam pengertian menjadi perilaku kita. Pamerkan itu bukan yang kita umumkan, tapi kita pamerkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala tentang hal-hal positif yang menjadi turunan, yang menjadi bunga kembang dari fondasi kefitrahan kita. Dan lalu tadi kan salah satu simbol dari berlapang dada itu kan berjabat tangan. Nah, berjabat tangan itu menjadi sangat penting gitu. Karena kan berjabat tangan itu mengandalkan pertama ada al-musawah, egalitarianisme, persamaan. Dan kecuali misalnya kita kan dalam Islam kata Nabi hormat kepada yang lebih tua dan sayang kepada yang lebih muda. Maka kalau di pesantren kan kalau yang muda kepada yang tua atau kepada gurunya dia cium tangan. Itu sebagai tanah hormat kepada yang lebih tua dan guru. Ya, kepada yang muda kita sayang sehingga yang muda cium tangan kepada kita. Kadang-kadang sambil kita elus, sambil kita doakan. Kalau kiai-kiai di pesantren kan kalau ada orang bersalaman muridnya atau orang lain kepada kiai itu sambil didoakan, cium tangan. Ya. Sehingga santri-santri di pesantren kalau ada kiai lewat berebutan itu bersalim kepada kiainya karena berharap barokah dari doa kiai itu tadi. Nah jadi itu yang harus kita pamerkan kepada Allah sebagai lambang bahwa kita memiliki fondasi kefitrahan melalui puasa yang kita lakukan. Jadi itu Mas Aldi yang harus kita tampilkan di Idul Fitri. Iya, kerendahan hati tadi ya yang harus ditampilkan di dalam konteks kita berlebaran. Jadi bukan menjadi ajang untuk untuk berlomba-lomba menampilkan kemewahan, wah gitu segala macam, karena kalau begitu level puasanya masih level dada. Nanti dicek lagi tuh teman-teman yang belum sempat belum sempat mendengarkan kuliahnya Kang Nafis di beberapa hari yang lalu, itu nanti ada puasa jiwa, puasa hati, dan puasa kira-kira di sesi puasa ya. Puasa net itu nanti dicek di rekaman kita sudah edit itu, nanti silakan teman-teman mendengarkan ulang. Oke, kita masuk ke pertanyaan berikutnya Kang Nafis. Ada pertanyaan dari Abdul Rahman. Izin bertanya Ustadz, jika kita memaafkan seseorang tetapi orang tersebut tetap harus menjalani hukuman, apakah kita berlapang dada? Apakah kita tidak berlapang dada? Ya, nah kalau itu memang terjadi pada kasus yang sifatnya sosial yang besar. Ya, ya. Seperti misalnya korupsi gitu dan sebagainya. Tentu saja dua hal yang berbeda. Pertama kita memaafkan dan berlapang dada. Kedua kalau itu harus melalui proses hukum, ya silakan proses hukum dilakukan. Tetapi dalam Islam hukum qisas itu memang dijalankan dalam Al-Quran. Tapi kata Al-Quran yang lebih baik itu adalah memaafkan orang yang bersalah kepada kita. Karena itu dari sisi kita sebagai individu dan mungkin keluarga atau kelompok, memaafkan dan berlapang dada itu menjadi mutlak kita berikan kepada orang itu. Nanti dari sisi hukum yang sifatnya negara misalnya, kita juga serahkan kepada peraturan yang berlaku, kepada ketentuan yang berlaku. Nah, dulu kan kenapa kisos begitu kuat? Karena kan belum ada lembaga peradilan. Iya. Nah, kalau sekarang udah ada lembaga peradilan, sehingga apa yang disebut kisos tadi itu di pengadilan keputusannya. Tapi secara individual kita maafkan lebih baik. Setelah memaafkan, kisosnya masih perlu enggak? Kita lihat. Ya, kalau efek positif dari kisos itu atau dari hukuman secara peradilan tadi itu memberikan fungsi yang sangat baik kepada sesama, itu harus ditegakkan. Dan Nabi memberi contoh banyak hal itu. Misalnya satu contoh ya, ada orang berzina, kan datang kepada Nabi. Ya Nabi, aku telah berzina, tolong hukum aku. Nabi tengok kiri kanan, nggak ada orang. Coba Nabi sendiri, kata Nabi, ya sudah, kamu ampun kepada Allah, beristighfar, dan jangan mengulangi lagi. Nggak ada hukuman sosial kan?
pulang. Tiba-tiba orang itu masih memikirkan jangan-jangan aku dosa gitu. Dia ingin bersih betul dari dosa. Kembali kepada Nabi lagi yang kedua kali, dan masih tidak ada siapa-siapa selain Nabi. Nabi sama nasihatnya, kamu silahkan bertobat kepada Allah dan jangan mengulangi lagi. Baik Nabi. Yang ketiga kali dia masih mikirin kembali, dan di situ ada orang lain selain Nabi. Akhirnya orang itu dihukum rajam oleh Nabi. Nah itu karena apa? Karena kalau sudah masuk ke dalam ranah sosial, hukuman harus ditegakkan. Karena kalau tidak menimbulkan kekacauan. Betul. Jadi efek kekacauan tadi, efek kedamaian, keharmonisan, dan kekacauan itu menjadi dasar daripada ditegakkannya hukuman atau ketentuan-ketentuan yang berlaku di satu negara. Saya kira itu Mas Roji. Oke, semoga menjawab ya Mas Abdurrahman tadi. Yang berikutnya saya pertanyaan dari Fadil Mus. Fadil Mus, memaafkan atau berlapang dada itu mudah diucapkan, tetapi susah dipraktikkan. Kadang masih teringat dengan peristiwa menyakitkan yang pernah dibuat kepada kita. Bagaimana tanggapan Ustadz? Ya, tentu ini problem setiap orang. Ya. Jadi memaafkan dan berlapang dada ini tidak mudah. Karena itu orang yang melakukan itu Allah sangat mencintai. Ya, dan untuk dicintai oleh Allah memang nggak sembarangan. Itu kan banyak orang-orang yang dicintai oleh Allah, orang yang sabar, orang yang berlaku adil, orang yang muhsin, orang yang tawakal, orang yang bertakwa. Itu kan Allah mencintai. Innallaha yuhibbul muttaqin, wallahu yuhibbus sabirin gitu. Itu yang disebut sebagai kelompok orang-orang yang dicintai Allah. Itu tidak mudah. Tetapi kan persoalannya tidak mudah itu bukan berarti kita tidak bisa. Karena sudah banyak orang yang kita bisa jadikan contoh, tidak usah para nabi, para wali misalnya, para guru-guru kita yang punya integritas yang tinggi, sudah misalnya melakukan apa yang tadi kita sebut susah dan sulit tadi itu. Karena itu kita harus meningkatkan diri, menguatkan diri kita, hati dan jiwa kita, agar kita masuk ke dalam makom, ke dalam derajat orang-orang yang mungkin calon atau kandidat yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan memang dalam secara spiritual, orang yang dicintai oleh Allah itu bahkan ujiannya paling berat daripada orang-orang yang tidak dicintai oleh Allah. Karena itu kan hadis Nabi mengatakan ujian terberat yang diturunkan oleh Allah pertama kali diberikan kepada para nabi, lalu yang kedua kepada para wali, lalu yang ketiga kepada orang-orang soleh, tsummal amsalu, kemudian kepada orang soleh di bawahnya lagi. Itu logika spiritual. Karena apa? Karena ketika dia sudah berjuang tadi, pokoknya melalui puasa ini aku akan berjuang memaafkan kesalahan sebesar apapun, aku akan maafkan dan aku akan berlapang dada. Karena kalau kita lihat secara psikologis saja misalnya, apa untungnya kalau kita pelihara kesalahan-kesalahan orang lain yang melakukan kesalahan kepada kita itu mungkin sudah lupa dia. Iya. Jadi kita bawa kemana-mana dan itu menjadi penyakit buat kita, karena setiap kali ingat kita kemudian menjadi was-was, menjadi dada kita berdebar dan sebagainya gitu. Dan itu secara psikologis yang nanti akhirnya pada spiritualitas akan membawa efek buruk kepada kehidupan badan kita, kepada kehidupan fisik kita gitu. Kan fisik kita bermula dari apa yang kita pikirkan, apa yang kita rasakan, apa yang kita ucapkan, apa yang kita kerjakan. Itu kan efeknya itu kan menjadi satu. Kajian-kajian ada fisik, ada psikis, ada spiritual, itu kan kajian akademik secara eksistensi kan ada satu sebetulnya, menjadi satu entitas dalam kehidupan setiap orang. Jadi tidak terpisah. Nah, saya ingin mencontohkan gini Mas Roji, ketika saya bicara satu eksistensi itu kan pernah ada kasus dulu pada zaman Ibnu Sina. Ibnu Sina itu kan seorang dokter, seorang filosof yang sangat terkenal pada saat itu.
dulu pernah ada putra mahkota raja yang sakitnya aneh. Dia tidak mau makan, tidak mau minum, dan dia ingin kalau ada tabib yang datang, dia minta disembelih. Jadi aneh ini, dia minta disembelih. Semua tabib yang didatangkan tidak ada yang berhasil. Akhirnya ada info kepada raja, ada seorang dokter hebat namanya Ibnu Sina. Panggil, kata dokter. Setelah dipanggil, datang ajudannya dokter ke Ibnu Sina. Ibnu Sina bilang, aku nggak bisa datang hari ini. Minggu depan aku akan datang. Tapi sampaikan kepada putra mahkota, aku akan datang untuk menyembelihnya. Siapkan pisau tajam, tali, dan alas kayu untuk menyembelihnya. Baik Tuan, kata ajudan. Nah, udah setelah seminggu, Ibnu Sina datang ke istana, lalu memeriksa si anak muda putra mahkota yang sakit tadi. Layaknya dokter, sebelah kanan dia pegang pisau, sebelah kiri dia periksa perut, punggungnya. Setelah dia periksa semua, pisaunya tidak jadi digodotkan ke leher anak muda, tapi dia bilang anak muda, dia katakan anak muda, badanmu terlalu kurus, dagingmu tidak sehat kalau aku sembelih sekarang. Karena itu biar dagingmu sehat dan kamu badanmu bagus, gemuk, mulai hari ini kamu makan yang banyak, yang cukup, tidur istirahat juga yang cukup. Karena anak muda itu pengen disembelih, akhirnya dia ikuti perintah Ibnu Sina. Makan, tidur, minum, istirahat, olahraga. Akhirnya badannya bagus, sehat ya. Nah karena sehat, penyakit tadi yang ingin disembelihnya itu hilang. Itu artinya itu kalau pertanyaannya secara akademik itu sakit psikis, fisik itu. Ya kan? Itu kan ada psikosomatik, ada somatisasi. Iya. Gitu. Kalau somatisasi, sakit fisik berefek kepada sakit psikis. Tapi kalau psikosomatik, sakitnya fisik kepada fisik. Gitu. Yeah. Jadi jiwanya sakit sehingga badannya ikut sakit. Ada juga yang awalnya badannya sakit, jiwanya ikut sakit. Nah dalam hal tadi pertanyaan tadi itu, kita itu kan dari psikis tuh tidak bisa memaafkan orang lain tuh psikis itu penyakit hati istilahnya kalau orang sekarang bilang penyakit hati. Dan penyakit hati itu dia akan menguras energi banyak hal dari fisik kita itu. Menjadi tidur menjadi nggak nyenyak gitu kan, makan menjadi nggak nyaman karena mikirin rasa sakit dari orang tersebut. Nah itu kan ruginya luar biasa. Sementara orang yang melakukan itu yang bersalah kepada kita itu dia udah bahagia dengan kehidupan barunya. Kita kemana-mana kita bawa itu. Jadi kita introspeksinya begitu ya. Kalau kita misalnya susah nih, kalau susah terus Anda mau terus-terusan bersama penderitaan itu, rugi sekali hidup kita. Saya kira itu maksudnya. Iya, luar biasa ya efek destruktif dari sakit hati memikirkan orang. Ya artinya ya tentu saja ketika kita disakiti oleh orang lain itu tentu akan sakit hati. Tetapi kan tidak bisa kita berlama-lama di dalam situasi seperti itu, sampaikan tadi Kang Nafis. Artinya memang itulah pentingnya sifat memaafkan dan berlapang dada. Ini dua hal yang tidak dipisahkan. Memang dalam tadi bukan hanya penting dari argumen teologis, tadi sampaikan kan ada banyak sekali ayat yang mendorong kita untuk memaafkan dan berlapang dada, ya kan? Nah, tetapi dari sisi kedokteran, dari sisi kesehatan juga akan sangat membahayakan kalau kita tidak menyelesaikan hidup kita itu dengan memaafkan dan berlapang dada tadi. Menyimpan dalam-dalam sakit hati itu, waduh itu bahaya sekali tadi sampaikan itu sampai cerita tadi soal putra mahkota tadi. Iya, ini. Berikutnya saya masuk ke pertanyaan tadi Mas Fadil, semoga menjawab ya, dari Nia Karenina. Mohon pencerahan Pak Nafis, cara menanamkan pengertian lebaran atau budaya memaafkan kepada anak-anak bagaimana? Ya, pertama pengertian lebaran, bahwa kita harus menyampaikan dari kata lebar, lebar itu tadi berlapang dada. Jadi karena setiap orang punya kelemahan termasuk kita, jadi sangat mungkin sekarang orang lain yang bersalah kepada kita, dan sangat mungkin
kesempatan lain kita yang bersalah kepada orang lain. Karena itu berlapang dada adalah bagian dari sifat manusiawi, bahwa kita menyadari kita juga sering atau pernah melakukan kesalahan dan orang lain juga melakukan kesalahan. Karena itu berlapang dada itu menjadi sifat yang memang harusnya melekat dengan nilai-nilai kemanusiaan kita. Jadi artinya manusia adalah dia harus berlapang dada, gitu. Sehingga tidak menyimpan, gitu. Tidak menyimpan rasa sakit, tidak menyimpan rasa dendam, tidak menyimpan kadang-kadang kan kita terpikir nanti juga dia kena akibat buruknya misalnya. Iya. Kita membuat kualat. Ada terbetik tuh kalau orang lain berbuat mungkin kurang baik atau jahat kepada kita, dalam hati terbetik, ya Allah mudah-mudahan Allah membalasnya, gitu. Nah itu pun sebetulnya tidak dibolehkan, karena yang punya hak membalas apalagi mengutuk itu hanya Allah. Nabi aja kan ditegur oleh Allah ketika Nabi memiliki sifat yang tadi itu. Nah makanya itu Nabi kemudian tidak melakukan itu, dan dia menjadi contoh kita dalam kehidupan keseharian. Kan pernah gini nih, Nabi kan pernah waktu di Makkah ya, sebelum hijrah ke Madinah, itu kan dari rumah ke Ka'bah itu, ke Masjidil Haram sekarang itu ada jarak beberapa meter kan di jalan. Pada saat sholat subuh, Nabi itu setiap kali beberapa langkah dari rumahnya menjelang Ka'bah itu ada seseorang yang melempari kotoran hewan. Pas Nabi lihat, pulang lagi Nabi, ganti baju, bersih-bersih lagi. Besok subuh begitu lagi, ada yang lempar lagi. Aduh, bayangkan nih, ya kita tentu susah untuk menjadi Nabi, tapi kita harus berusaha untuk menjadi seperti Nabi kan, gitu. Karena Nabi kan menjadi uswah hasanah. Lalu yang hari ketiga, Nabi udah lihat-lihat, tidak ada lempar lagi, enggak. Tiba-tiba tidak ada yang lempar. Tengok kiri-kiri, yang lempar nggak ada. Pas Nabi ke masjid, setelah sholat subuh, dia tanya kepada sahabat-sahabat, ada yang tahu nggak yang biasanya ngelempar aku dengan kotoran, kok hari ini nggak ada? Kata Nabi, kata sahabat, oh aku tahu Nabi, itu si Fulan gitu. Kenapa dia nggak? Dia lagi sakit, sehingga dia tidak bisa melempar hari ini. Tahu apa yang dilakukan Nabi? Dia setelah agak siang, dia cari kurma dan buah-buahan tertentu, dan dia tanya kepada sahabatnya, di mana rumah orang itu. Setelah Nabi tahu, Nabi datang menjenguk orang yang biasa melempari Nabi tadi dengan membawa bingkisan. Ketika Nabi bilang Assalamualaikum, orang itu tahu itu suara Nabi, langsung gemeter dia, ini pasti mau balas dendam, dan keadaan aku tidak berdaya karena sakit. Kata Nabi Assalamualaikum, dia tidak, akhirnya pas dibuka dia langsung sujud seorang itu kepada Nabi. Nabi, aku tidak berdaya, silahkan kalau engkau mau melakukan atau berdendam kepadaku. Kata Nabi, diangkat oleh Nabi pundaknya, aku ingin menengok kamu. Biasanya kan kamu tiap subuh lempari aku dengan kotoran. Ternyata aku dengar kamu sakit apa? Nah, Nabi kemudian memberikan bingkisan dan lalu mendoakan orang itu, dan orang itu gemetar dan nangis, dan saat itu langsung dia mengikuti ajaran Nabi dalam bahasa berislam. Nah coba itu lebar. Jadi karena orang itu kan tentu kata orang tadi yang sakit tadi itu, aku orang yang menyuruhku untuk melemparimu dengan kotoran saja, tidak menjengukku. Tapi kau yang aku lempari setiap habis subuh dengan kotoran malah menjengukku. Itu yang membuat hatinya bergetar gitu, menghadapi Nabi. Nah itu coba dalam bahasa lain kan, kesalahan, keburukan, kezaliman dibalas dengan kebaikan, dibalas dengan kesalahan. Nah, jadi cerita-cerita ini itu penting buat anak-anak kita, karena dengan cerita ini kan kita seolah-olah tidak sedang menasehati, tapi sedang memberikan contoh teladan pada orang-orang tertentu, sehingga anak itu lebih masuk mendengarnya, menerimanya, daripada kita bilang, kamu harus tawadu, kamu harus kalau ada orang salah, kamu balas dengan kebenaran.
kurang gitu. Tapi kalau dengan cerita ini anak-anak biasa lebih banyak bisa menangkap. Jadi itulah salah satu cara gitu. Iya, dengan cerita saya kira iya, cerita itu penting sekali buat anak-anak karena lebih banyak bisa belajar dari kisah-kisah ya, kisah-kisah para rasul, para nabi, dan itu lebih melekat. Mungkin ada banyak buku yang bisa diakses, buku-buku cerita ya, kisah-kisah nabi yang inspiratif sekali, saya kira juga itu bisa jadi contoh untuk bagaimana meneladani sikap-sikap murah hati, memaafkan dan lain sebagainya. Karena kalau tadi berangkat dari pertanyaan-pertanyaan sebelumnya tadi soal bagaimana harus meredam kata balas dendam dan sebagainya, itu memang efeknya memang akan sangat berbeda ketika orang yang hidup dalam dalam situasi memaafkan tadi, lapang dada, dengan orang yang mendendam. Tentu saja lebih lebih enak lah jalan hidup tuh, kayaknya lebih menyenangkan lah. Itu ada banyak sekali contohnya yang orang-orang yang bercerita soal itu, karena dia bilang salah satu contoh yang sering kita dengar itu, kalau kamu mau hidup, kamu mau tenang, ya kamu maafkan orang lain, udah selesai. Karena nggak ada lagi yang bisa membuat kita tenang selain kita memaafkan yang lain yang telah berbuat salah pada kita. Pertanyaan terakhir Pak Nafis, ini ada dari dari Rianto. Tadi Mbak Nia semoga menjawab ya pertanyaannya. Mbak Rianto Sadra, ini mungkin Mbak Sadra ini. Ciri-ciri orang yang telah berlapang dada bagaimana? Ya, ciri orang berlapang dada adalah dia tidak menyimpan lagi kesalahan, sakit hati yang muncul dari kesalahan orang lain. Dan itu sifatnya sangat individual. Banyak orang mungkin suka salah mengira orang itu kok bisa masih dendam kepadaku. Itu hanya yang bersangkutan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetapi secara sosial dia biasa saja kepada sesamanya, artinya tidak berlebihan juga atau tidak kekurangan. Kalau misalnya dia sempat, dia bisa dia lakukan. Kalau tidak, ya tidak dia lakukan. Jadi menjadi manusia yang sangat normal. Nah, tetapi bahwa tadi lapang dada, memaafkan itu kan sebetulnya salah satu ciri orang-orang yang bertakwa kepada Allah. Yang kita sering kalau bertakwa itu kan kita sering mengartikan hanya hubungan kita dengan Allah saja. Ternyata takwa itu justru aspek terbanyak dan terpentingnya adalah pada kehidupan sosial. Maka dalam salah satu ayat itu yang kita sebut tadi, memaafkan tadi itu, dan setelah allazina yunfiquna fis-sarra'i wad-dharra'i, nah orang-orang yang bertakwa itu mendermakan hartanya baik dalam keadaan luas maupun dalam keadaan sempit. Nah di ayat berikutnya wallazina wal kaziminal ghaiz, dan dia bisa mengendalikan amarahnya. Amarahnya ya. Afina anin nas, dan dia bisa memaafkan sesama manusia yang lainnya. Nah itu dia dua kata, ya banyak, tapi dua kata kunci secara sosial tadi itu yang menjadi ciri orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan hati-hati, misalnya mungkin saja orang, kalau para wali misalnya kan kadang-kadang dia tidak mau terlihat bahwa dia wali, bahwa dia orang yang bertakwa, sehingga dia menjadi manusia pada umumnya. Dan kita sering terkecoh kepada orang-orang tersebut. Makanya kan kata Syekh Nawawi Al-Bantani dalam kitab Nasihatul Ibad, itu kan pertama ada kelompok manusia yang memiliki lisan tapi tidak memiliki hati. Apa itu? Ngomongnya bagus, ngomongnya soal-soal ibadah, soal-soal spiritual, soal-soal kesucian, tapi hatinya tidak demikian. Itu orang-orang yang memiliki lisan tapi tidak memiliki hati. Lalu ada yang kedua, orang yang memiliki hati tapi tidak memiliki lisan. Nah itu sebetulnya orang yang disembunyikan oleh Allah, yaitu para wali. Dia memang tidak mau mengatakan sesuatu, apalagi kebaikan-kebaikannya, sehingga dia lebih ngambil jarak dan lebih diam.
dan dia menghindar situasi suasana keramaian, berjumpa dengan orang-orang. Kalau berjumpa dengan orang-orang itu membuat dia terseret akan membicarakan sesuatu yang buruk. Karena itu diam, tidak bergaul sebanyak mungkin kepada kebanyak orang, itu adalah salah satu perjalanan spiritual seseorang kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ada 3 tahapan kata Syekh Abdul Qadir Jailani dalam kitab Sirrul Asrar. Ada yang disebut alim, ada yang disebut arif, ada yang disebut wakil. Nah, alim orang yang lebih banyak bicara daripada ilmunya. Ilmunya 10, ngomongnya 50, itu alim. Karena ilmu buat dia ilmu. Kalau arif beda. Ilmunya 100, tapi ngomongnya 10 dia. Karena ilmu bagi seorang arif adalah pengamalan. Jadi dia susah untuk menyampaikan ilmu yang sudah diamalkan, karena di situ ada wisdom. Kalau disampaikan semuanya kepada orang pada umumnya. Nah, itu kan ngomongnya sedikit, pengalaman dan ilmunya banyak. Ini arif dia. Kalau alim kan kebalikan, ngomongnya banyak walaupun ilmunya sedikit. Nah, yang ketiga wakif. Wakif itu sama sekali nggak ngomong. Karena kalau dia sampaikan, nggak ada yang paham orang-orang pada umumnya. Satu itu. Yang kedua, jadi sombong, karena itu jadi batal nilai-nilai kesuciannya, kedekatannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, kita sekarang lihat aja, ada orang yang sudah kalau bicara seolah-olah enggak, alhamdulillah sudah tidak ngoyo pada kehidupan dunia. Ngomongnya memang itu dia, ngomongnya gitu, tapi sebetulnya perilakunya di luar itu yang disebut punya lisan, tidak punya hati. Oke. Jadi cirinya adalah tergantung kita ada pada tahap mana, tapi secara sosial orang yang sudah wasfah tadi itu, berlapang dada itu, dia menghadapi semua orang biasa saja, dan dia akan lebih memilih pertemuan, kehidupan dengan sesama yang tidak menyeret dia kepada perilaku, kepada ucapan, tindakan yang mungkin membuat dia menjadi terpaksa akan bicara hal-hal yang tidak baik. Saya kira itu dia ciri yang wasfah tadi. Tapi dia tidak mendendam, tidak punya dendam, dan tidak menutup komunikasi, tetap dia melakukan komunikasi dan sebagainya. Saya kira itu. Iya, jadi betul-betul mawas dirinya itu tingkatnya tingkat tinggi itu, waspada betul. Jadi ya berinteraksi sosial iya, tetapi menjaga diri untuk tidak terlibat pada hal-hal yang tidak perlu. Jadi memang betul-betul membatasi itu. Nah, kalau melihat tadi soal konsep gimana? Ya, dan gini Mas Rozi, ada pengalaman beberapa kali. Kenapa misalnya Ibnu Athaillah menyuruh kita untuk tidak bergaul dan diam, tidak banyak bicara. Itu pada pengalaman orang ketika dia diam, tidak bicara, respon termasuk terhadap informasi-informasi yang menurut dia tidak pas tentang dirinya, tapi dia diam saja. Justru karena dia diam, itu akan muncul itu jati diri lah kita sebut, jati diri orang-orang yang ada di sekitar dia. Karena dia diam saja. Ya, karena dia diam saja, orang akan kenapa dia diam, kenapa kok ini, tapi dia diam gitu. Karena itu akan muncul orang-orang yang sesungguhnya ketika dia diam. Tapi kalau dia respon, kan mungkin dia juga memberikan respon yang mungkin sebagian besar kurang benar gitu. Tapi kalau dia diam terhadap kasus-kasus, kisah berita-berita yang tentang dirinya, tentang siapapun yang kurang pas, adalah apalagi lagi puasa yang seperti saya bilang, ana soim gitu, udah aku lagi puasa, dia diam, justru efek positifnya itu bermunculan siapa sesungguhnya orang-orang yang ada di sekitar kita. Kalau kita ngomong, kita akan menjadi seperti orang itu. Saya kira itu efek salah satu saja secara kenapa itu disebut jalan permulaan bagi seorang seeker, bagi seorang salik untuk mencapai taqarrub kepada Allah. Betul, karena semakin banyak ngomong, kita biasa semakin banyak salah. Karena banyak hal di jalan pas kita ngomong, kita mentok, kita belum tahu, kita pura-pura tahu. Kita ngomong macam-macam, kita lakukan rasionalisasi dan sebagainya. Itulah yang disebut dosa lisan. Apalagi kalau sudah nyanyi ngomongin orang. Makanya kata Mahfuzat kan, salamatul insan
fi hifzil lisan. Keselamatan seseorang itu ada pada keselamatan omongannya, ada pada menjaga omongannya. Kalau omongannya tidak bisa dijaga, ke sana dia bicara A, ke sini dia bicara B, itulah hidupnya tidak selamat, baik secara sosial maupun apalagi nanti dalam kehidupan spiritualnya. Itu Mas Haji. Iya, menarik sekali soal apa ya, soal seperti ini dibahas di penghujung Ramadan. Jadi betul-betul membuat apa ya, semacam rambu bagi kita untuk ini loh, begini, hati-hati kita, apa namanya, banyak orang yang membicarakan keburukan kita, tapi pada dasarnya kalau kita diam saja, itu justru orang-orang di sekitar ini akan menunjukkan wajah aslinya gitu. Nah, jadi penting menempatkan diri untuk diam, untuk menjawab pertanyaan, untuk berlaku seperti apa. Nah, teman-teman sekalian, ini rekaman ini nanti akan kita edit, lalu karena ada yang bertanya, rekaman ini akan kita edit, lalu kemudian akan kita sempurnakan begitu supaya lebih baik dilihatnya. Lalu nanti kita akan share di YouTube kita, di kanal YouTube. Caatin ini ada di kanal YouTube ya, nanti bisa diakses di situ hasilnya. Jadi seluruh rekaman kita sampai hari kemarin ya, kalau nggak salah sampai ke 28 itu semuanya udah naik di YouTube. Perlahan 1 hari 2 kali saya akan share ke Facebook supaya nanti orang sempat baca yang ini dulu, nanti baru saya share lagi. Jadi kenapa nggak semuanya langsung di-share, supaya orang punya waktu untuk melihat satu persatu. Oke, silent is golden. Iya, itu betul sekali. Saya kira Cak Atin setuju lah sama Cak Atin ini. Nggak semua perlu diumbar ya. Jadi nggak semua juga perlu diklarifikasi gitu. Jadi maksudnya ada hal-hal yang membicarakan kita, yang jelek tentang kita ya nanti juga akan terbuka lah kira-kira gitu. Nah, tapi yang aspek yang penting tadi dibicarakan Kang Nafis ini soal takwa tadi, jadi mungkin kita perlu memperluas perspektif kita. Saya ingat beberapa waktu yang lalu ya, cerita soal takwa itu bukan hanya soal memperbanyak ritual sebetulnya. Orang kan sibuk nih, Kang Nafis. Jadi orang sibuk, yang sebut takwa itu ya sunnahnya diperbanyak, tahajudnya diperbanyak, tadarusnya diperbanyak, wajibnya nggak pernah ketinggalan tepat waktu. Itu iya, itu bagian itu iya, tetapi bukan hanya taqarrub ilallah, itu bukan hanya pada sisi itu, tetapi ada juga aspek-aspek lain, yaitu aspek sosial tadi yang Kang Nafi sampaikan tadi. Jadi sebetulnya lebih banyak kepada aspek sosial, bagaimana kita berderma dengan orang lain, bagaimana kita memaafkan orang lain dan lain sebagainya. Nah, inilah yang perlu kita perluas sebetulnya Bapak Ibu, teman-teman sekalian, soal aspek terpenting dari takwa adalah kehidupan sosial kita. Nah, semoga ini membantu, semoga ceramah atau dialog kita pada sore hari ini betul-betul menginspirasi teman-teman sekalian. Kita sudah sampai di penghujung acara. Saya akan tutup acara ini dan mungkin terakhir Pak Nafis, kalau ada yang mau disampaikan silakan, 1 menit saja. Singkat. Ya, semoga enlightenment yang disajikan oleh Nurkholis Majid Society ini memberi manfaat, memberi faedah buat kita yang mengikutinya, sehingga ada inspirasi, ada insight kepada kita untuk meningkatkan kebaikan kehidupan kita, baik secara individual, sosial, maupun spiritual. Karena itu salah satu tujuan besar kami, kenapa NCMS setiap tahun, sudah 3 tahun terakhir ini, memberikan layanan, fasilitas, menyajikan enlightenment Ramadan ini. Saya kira itu Mas Rozi. Dari saya juga mohon maaf ya jika terjadi sesuatu yang kurang pas, dan tentu saja nanti Mas Rozi juga sebagai direktur pelaksana jika ada berbagai macam kesalahan. Dari saya tutup ya Mas Rozi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kang Nafis dan teman-teman sekalian sudah sepanjang 1 bulan ini sudah setia mengikuti kegiatan kita, obrolan sore kita di sesi Enlightenment Ramadan ini. Semoga tentu saja ini membawa manfaat, dan saya atas nama pribadi dan atas nama teman-teman di Nurkholis Majid Society mohon maaf atas segala kekurangan, atas segala apa yang kami perbuat yang kurang berkenan di hati Bapak Ibu dan teman-teman sekalian. Terima kasih. Walafu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.